190 yang atas bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini sebuah fasal. Wattafaqu ala annal asbabal mujibata lil hajri. Para ulama sepakat bahwasanya faktor-faktor, sebab-sebab, faktor-faktor yang mewajibkan hukum al-hajru, kemarin udah bahas ya, hukum al-hajru adalah as-sigharu. Pertama, masih kecil atau anak atau yang punya harta masih kecil. Ar-riddu, kemudian budak. Wal jununu, atau orang gila. Itulah sebab-sebab yang mewajibkan, faktor-faktor penyebab yang mewajibkan diberlakukan hukum al-hajru. Ini anak kaya, masih kecil, nggak boleh pakai hartanya, dia nggak ngerti cara menggunakan itu harta seperti apa. Maka dalam syariat, dalam hukum agama, diberlakukan hukum al-hajru kepada anak tersebut. Atau ada orang kaya tapi ini budak, sama demikian. Atau ada orang kaya tapi gila, dia kaya banget tapi gila, sama. Dalam hukum syara diberlakukan hukum al-hajru. Orang-orang tersebut, anak kecil, kemudian ada budak, kemudian orang gila, diberlakukan hukum al-hajru, tidak diperbolehkan menggunakan harta-harta mereka. Wa annal gulama, dan bahwasanya al-gulam, seseorang, idza balagha ghaira rasyidin, apabila ada seorang anak kecil dia mencapai usia baligh tapi ghair rasyidin, idiot tapinya. Ada orang udah balik tapi idiot, nggak ngerti pakai duit, nggak ngerti pakai harta. Lam yuslam ilaihi maluhu, hartanya nggak boleh diserahkan kepada yang nggak boleh. Ada orang kaya, bapaknya kaya, diwarisin harta yang sangat banyak, tapi ini anak udah balik, mencapai usia balik, al-gulam, anak kecil udah balik dia, tapi dia ghair rasyidin, ini jangan nggak ngerti pakai uang, nggak ngerti pakai harta, maka tidak diserahkan hartanya kepadanya. Yang ngurusin siapa? Walinya, bisa kakeknya, bisa paman yang ngurusin, dia amanah. Itu demikian dalam hukum syara. Apabila ada anak kecil yang sudah mencapai usia balik tapi ghair rasyidin, dia idiot, dia nggak bisa, nggak ngerti, dia nggak ngerti, nggak bisa menggunakan dia punya hartanya, maka tidak diperbolehkan dalam syarat harta-hartanya diserahkan kepadanya. Kemudian mengarang rahimahullah, beliau mengatakan wakhtalafu fi haddil bulughi. Para ulama berselisih pendapat pada masalah batasan baligh. Bagaimana ini? Pada masalah baligh ini bagaimana pendapat para ulama? Orang kalau dihukumkan baligh pada syariat, pada hukum agama, ini bagaimana hukumnya? Beda-beda, terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat para ulama. Faqala Abu Hanifah, maka berkata al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, bulughul gulami bil ihtilami awil inzali, balighnya seseorang anak kecil bil ihtilami, dengan sebab dia mimpi basah, dia mimpi sampai mengeluarkan air mani. Awil inzali, atau nggak mimpi tapi udah keluar air maninya, kedemikian. Jadi batasan baligh dalam pendapat al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu adalah pertama tadi bil ihtilami, mimpi basah, atau yang kedua inzali, nggak mimpi tapi keluar air maninya. Idza wati'ah, kalau dia bersetubuh. Pas dia bersetubuh dikira anak kecil, di ayat bersetubuh sampai bangun, sampai kemudian keluar air maninya. Nah, ini anak dihukumkan al-bulugh, itu demikian dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Jadi bisa ada kalanya opsi yang pertama bil ihtilami, dengan mimpi basah, atau dengan keluar air mani apabila dia bersetubuh. Fa'idha lam yujad dzalika, ini bagaimana sekarang kalau seandainya satu dari dua tadi nggak ada?
mimpi basah enggak, keluar air mani pas bersetubuh enggak juga. Ini bagaimana dalam hukum dalam madhab Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Fa lam yujad dzalika, kalau seandainya enggak ada satu dari dua pilihan tadi yang disebutkan, maka fahatta yatimma lahu tamani asyrata sanatan, sampai sempurna umurnya 18 tahun. Jadi kalau seandainya ada orang yang menghukumkan baligh terhadap seorang anak kecil yang mimpi basah belum, kemudian kalau bersetubuh nggak keluar air mani, maka ini anak dihukumkan balighnya usia 18 tahun, maka dia adalah mengikut madhab daripada Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Itu. Jadi ukuran baligh dalam madhab Al-Imam Abu Hanifah, pertama ihtilam, al-ihtilam mimpi basah. Yang kedua al-inzal idza waqi'ah, keluar air mani apabila dia bersetubuh. Kalau satu dari dua opsi tadi nggak ada, maka usia mainnya tuh, usianya adalah harus mencapai sempurna 18 tahun. Waqila, kemudian ada ulama yang berpendapat dalam madhab Imam Abu Hanifah tapi lemah. Kalau lafzu qila, ada kalimat qila, lafzu qila yadullu ala dha'ifi. Setiap lafaz qila menunjukkan lemah di pendapat dhaif. Sab'a asyrata sanatan, ada yang bilang ulama 17 tahun. Ini anak dihukumkan baligh kalau satu dari dua pilihan tadi nggak ada, maka dalam madhab Al-Imam Abu Hanifah dalam pendapat yang baik yang lemah, usianya mencapai 17 tahun. Tadi yang rajih, yang mu'tabar adalah mencapai usia 18 tahun. Nah sekarang gimana kalau perempuan, anak perempuan, anak kecil perempuan, gimana dihukumkan balighnya dalam madhab Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu? Wa bulughul jariyati, jadi al-ghulam anak kecil laki-laki, al-jariyah anak kecil perempuan. Itu sebutan demikian tuh dalam hukum syarak tuh, beda-beda tuh. Al-ghulam anak kecil laki-laki, al-jariyah anak kecil perempuan. Wa bulughul jariyati, dan balighnya anak kecil perempuan bil haidi, pertama dengan haid, udah menstruasi, udah haid, maka ini anak dihukumkan baligh dalam madhab Al-Imam Abu Hanifah. Wal ihtilami, yang kedua adalah ihtilam mimpi basah. Jadi perempuan bisa sama kayak laki-laki. Jadi bukan laki doang yang mimpi basah, perempuan sama bisa mimpi basah dia. Wal habli, yang ketiga hamil, udah hamil. Jadi seseorang perempuan, anak kecil perempuan dihukumkan baligh, pertama menstruasi haid, yang kedua mimpi basah, yang ketiga adalah hamil. Kalau seandainya satu dari tiga nggak ada, fahatta yatimma laha sab'a asyrata sanatan, sampai sempurna bagi itu anak kecil perempuan usia 17 tahun. Itu lain dengan laki-laki. Laki-laki dalam madhab Al-Imam Abu Hanifah, kalau satu dari dua pilihan nggak ada, ihtilam belum, inzal belum, maka dihukumkan balighnya usia, mainnya usia 18 tahun. Kalau perempuan ada tiga, yang pertama adalah menstruasi haid, yang kedua mimpi basah, yang ketiga hamil. Kalau semuanya nggak ada, maka main usia lagi tuh, usianya adalah 17 tahun. Yang kedua, wa amma malikun, adapun dalam madhab Imam Malik radhiyallahu anhu, falam yahudda fihi haddan, maka beliau tidak membatasi batasan pada masalah baligh, fihi fil bulughi. Imam Malik tidak membatasi batasan pada baligh. Wa qala ashabuhu, berkata ashabu Malikin, yakni ulama-ulama yang bermadhab kepada Imam Malik radhiyallahu anhu, sab'a asyrata sanatan. Nah, sebagian ulama dalam madhab Imam Malik adalah mengatakan umurnya 17 tahun. Au thamaniya asyrata sanatan fi haqqiha, atau 18 tahun pada masalah anak kecil perempuan. Jadi anak kecil perempuan dihukumkan baligh itu kalau usianya sudah mencapai 17 atau 18 tahun. Tadi enggak, Imam Abu Hanifah bilangnya perempuan 17 tahun, sementara Imam Malik, ashabu Malik berpendapat anak kecil perempuan dihukumkan baligh kalau seandainya usia sudah mencapai 17 atau 18 tahun.
Wa fi riwayat Ibnu Wahb 15 sanatan. Riwayat Al-Imam Ibnu Wahb radhiyallahu anhu sama ini. Beliau merupakan salah satu ulama dalam mazhab Imam Malik. Kata beliau 15 sanatan. Usia sudah mencapai 15 tahun. Jadi dalam mazhab Imam Malik demikian. Tidak ada batasannya. Jadi bukan mimpi basah, bukan keluar air mani. Nah, tapi ada ashabu Malik yang memberikan batasannya, yaitu usianya sudah mencapai 17 atau 18 atau 15 tahun. Yang ketiga, waqala Syafi'i wa Ahmadu, pendapat daripada Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhuma. Berkata Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhuma fi azhar riwayataihi, pada riwayat hadis yang paling zahir, yang paling jelas dalam madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Kata keduanya radhiyallahu anhuma, hadduhu fi haqqiha, batasan balik, hadduhu haddul bulugh, batasan balik pada hak seorang anak kecil perempuan adalah usianya 15 sanatan, sudah mencapai 15 tahun. Atau al-khurujul mani, atau keluar air mani. Laki perempuan sama, keluar air mani, usia 15 tahun atau sudah keluar air mani. Awil haidu, perempuan ini, perempuan sudah menstruasi, sudah haid. Awil hablu, atau sudah bisa hamil, bisa mengandung. Nah, perempuan demikian. Itu dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i dan salah satu riwayat pendapat yang paling zahir, yang paling jelas dalam pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Jadi pertama usianya 15 tahun, atau yang kedua sudah keluar air mani, atau yang ketiga perempuan sudah menstruasi, sudah haid, atau yang keempat sudah bisa hamil. Nah, sekarang gimana pada masalah tumbuhnya rambut bulu kemaluan? Ini apakah menunjukkan balik? Wa nabatul 'anati, dan tumbuhnya rambut bulu kemaluan, hal yaqtadil hukmu bil bulughi amla, apakah tumbuhnya rambut bulu kemaluan itu adalah menghukumkan, sudah dihukumkan balik atau belum ini? Ini bagaimana? Kalau seandainya udah orang tumbuh bulu kemaluannya, dihukumkan balik atau belum ini? Qala Abu Hanifah, yang pertama berkata Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, la, tidak. Jadi tumbuhnya bulu kemaluan tidak menjadi satu hukum dia sudah balik. Wa qala Malikun wa Ahmadu, yang kedua berkata Al-Imam Malik dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhuma, na'am, ya tuh. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik berpendapat tumbuhnya bulu kemaluan menunjukkan dia balik. Warrajuhu min madhhab Syafi'i. Nah, madhab kita ini, madhab Imam Syafi'i, pendapat yang rajih, yang kuat dalam madhab pendapat Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, annahu yuhkamu bil bulughi bihi fi haqqil kafirin, dihukumkan balik tapi pada orang kafir. Lal muslimi, tidak dihukumkan balik pada muslim muslimah. Jadi ukurannya tumbuh kemaluan dalam madhab kita itu adalah balik tapi pada hak orang kafir, sementara muslim muslimah tidak dihukumkan balik. Wallahu a'lam bishawab.